Tidak ada ulama besar dari kalangan Habib Ba'lawi. Habib Ba'lawi telah memanipulasi keturunan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otoritas ilmu pengetahuan. Tidak ada ulama besar dari Habib, nggak ada. Nggak ada. Yang sebut ulama besar ini, yang saya sebut ini, satu pun nggak ada yang Habib. Inilah pernyataan yang diucapkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kiai Haji Said Agil Siraj, di mana di dalam podcast yang berada di channelnya Bapak Akbar Faisal dengan format Akbar Faisal Uncensored, maka Bapak Akbar Faisal ini menanyakan berbagai macam pertanyaan. Yang salah satu tema yang disampaikan atau ditanyakan kepada Kiai Said Agil ini adalah berkaitan dengan Habib Ba'lawi. Ada pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Bapak Akbar Faisal. Yang pertama, dia menceritakan bahwa ada sekelompok masyarakat atau sekelompok orang turunan Yaman yang berasal dari Yaman yang telah memobilisasi persepsi bahwa kalau seandainya berbeda dengan pemahaman mereka, maka berarti itu adalah mereka bukan Islam. Ada sekelompok masyarakat yang tampaknya memobilisasi persepsi hingga kemudian seakan-akan bahwa kalau berbeda dengan mereka maka itu bukan Islam. Yang saya maksud itu adalah apa ya? Orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Nah, pertanyaan ini ditanyakan kepada Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj. Maka kemudian Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj menjelaskan bahwa, mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otoritas ilmu pengetahuan. Para habaib ini tidak memiliki otoritas ilmu pengetahuan. Jadi mereka tidak memiliki otoritas di dalam ilmu pengetahuan. Ini faktanya adalah, silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Setiap munas alim ulama itu mereka tidak muncul, ya. Yang muncul ulama-ulama kiai-kiai Nusantara seperti Gus Baha, Kiai Apipudin, atau bahkan lebih jauh lagi Kiai Maksum, Mbah Mun, atau lebih jauh lagi misalnya Kiai Wahab, Kiai Bisri, kemudian Kiai Anwar Musaddad Garut. Jago-jagonya yang ahli ilmu pengetahuan agama, Gus Baha contohnya, Kiai Afifuddin dari Situbondo, generasi dulu yang tua, Kiai Ali Maksum Jogja, Kiai Maimun, Mbah Mun, Kiai Ahmad Siddiq, oh itu luar biasa itu. Lebih tinggi lagi Kiai Wahab, Kiai Bisri Samsuri, kakeknya Muhaimin itu, Kiai Anwar Musaddad Garut. Itu yang megang otoritas agama. Referensi literatur ya, rujukan agama. Rujukannya. Jadi tidak ada satupun Habib Yaman yang memiliki kemampuan seperti para kiai-kiai Nusantara ini. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Yang mereka kerjakan oleh para habaib ini adalah hanya melakukan kegiatan-kegiatan sholawatan. Ya, mereka tidak memiliki sesuatu fatwa pun yang kemudian fatwa itu dianggap bermanfaat untuk masyarakat muslim secara umum. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak sholawatan. Iya. Kemudian Bapak Akbar Faisal kembali bertanya berkaitan tentang masalah Habib Ba'lawi ini. Yang beliau pertanyakan adalah bahwa mengapa masyarakat muslim di Indonesia ini seolah-olah memberikan ruang kepada para Habib Ba'lawi? Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang? Kiai Said menjawab bahwa mereka
sudah memanipulasi turunan. Mereka mengaku sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW. Mereka memanipulasi keturunan. Ini yang dijawab oleh Kiai Said. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Kalau katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan. Tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu, Mereka sudah memanipulasi sebagai duriyah Nabi, sehingga di mana ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita agar kita menyayangi daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, banyak di kalangan kita umat Islam di Indonesia ini, mereka akhirnya menganggap para habaib ini sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menyayangi keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin lebih menyayangi dibandingkan dengan menyayangi dirinya dan keluarganya. Nah, ini hal yang dilakukan oleh para habaib ini adalah mereka memanipulasi keturunan dengan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat umat Islam itu benar-benar mereka mengikuti, bahkan taklid terhadap apapun yang diucapkan dan diperbuat oleh para habaib tersebut. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Kiai Said Agil di dalam menjawab pertanyaan Bapak Akbar Faisal. dulu mereka itu sebagai apa ya? Sebagai dituakan dengan masyarakat, dimintai doanya, diminta karomah. Titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya gitu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, baca selawat. Tapi kepemimpinan tetap di kiai, ulama, hukum atau apa kebijakan atau keputusan tetap di kiai itu. Dulu para habaib ini, karena mereka dianggap sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW, maka masyarakat Muslim pada umumnya adalah memperlakukan mereka, yakni hanya meminta doa dan karomahnya, karena dianggap sebagai duriyah Nabi. Jadi minta doa dari anak keturunan Nabi dan minta karomahnya. Bukan kemudian mereka para keturunan Nabi ini terjun di dalam pergerakan-pergerakan. Nah, kemudian yang menjadi pemimpin pada saat itu adalah para kiai-kiai Nusantara. Maka kita bisa melihat bagaimana sepak terjang perjuangan merebut kemerdekaan itu adalah yang turun terjun langsung berjuang adalah kiai-kiai Nusantara. Bahkan hampir tidak ada penjelasan tentang habaib Ba'lawi yang langsung memimpin pertempuran dan peperangan melawan penjajahan baik Belanda maupun Jepang. Belakangan nih. Ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Tetapi kemudian belakangan ini kata Kiai Said ada suatu perubahan di mana bahwa sekarang para habaib ini memang benar-benar banyak pengikutnya. Ketika mereka mengadakan acara itu bisa ratusan bahkan jutaan massa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Padahal banyak hal-hal yang diselewengkan berkaitan dengan pemahaman-pemahaman. Seperti misalnya khurafat-khurafat berkaitan 70 mi'raj dalam 1 malam ataupun lain sebagainya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Kiai Said Agil Siraj. Apakah mereka memiliki ambisi dengan kekuasaan atau dengan masalah politik? Mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Mereka mau bicara tentang politik. Ya. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Artinya pertanyaan ini seolah-olah mengatakan bahwa apakah para habaib ini berambisi untuk merebut kekuasaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini? Maka kemudian Kiai Said menjawab, betul,
bahwa mereka memiliki ambisi untuk merebut negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara memanfaatkan masyarakat awam, masyarakat yang bisa dibodohi dengan memupuk kecintaan. Bahkan luar biasanya, mereka tidak akan masuk surga kalau tidak mencintai duriyah Nabi, dengan mengembangkan atau dengan menanamkan keyakinan dan kepercayaan tentang kecintaan kepada duriyah Nabi Muhammad SAW yang dinisbatkan kepada mereka. Padahal para habaib Ba'lawi ini tidak terbukti sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui, sampai detik ini para habib Ba'lawi tidak mampu menjawab tantangan yang diberikan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dengan cara apa tantangannya? Membuktikan tes DNA bahwa mereka memiliki darah Nabi Muhammad SAW. Membuktikan dengan menjawab adanya fakta-fakta sejarah, adanya skrip-skrip manuskrip maupun tarikh-tarikh maupun buku-buku sejarah dan lain sebagainya yang membuktikan bahwa mereka benar-benar tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai detik ini, mereka, para habib Ba'lawi ini belum bisa membuktikan atau menjawab apa yang menjadi tantangan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tidak ada ulama besar dari Habib, nggak ada, nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haramain, Baqillani, Ar-Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuqi, Ad-Damanhuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang saya sebut ulama besar ini, yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Kiai Said Agil Siraj kemudian menyampaikan statementnya bahwa tidak ada ulama besar yang lahir dari kalangan Habib Ba'lawi. Ini dibuktikan dengan ulama-ulama yang ada di dunia Islam, dari mulai Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan lain sebagainya, yang mereka itu tidak ada satupun yang merupakan dari Ba'lawi atau dari Habib Ba'lawi Al-Yamani, orang Yaman. Tapi mereka semua sama sekali bukanlah turunan daripada Habib Ba'lawi. Kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa para Habib Ba'lawi ini, mereka ini adalah memang sengaja memobilisasi persepsi kepada umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga mereka bisa memanfaatkan orang-orang awam agar mereka kemudian mengikuti, patuh terhadap apapun yang diucapkan, yang difatwakan, yang diinginkan oleh para Habib Ba'lawi ini. Demi kepentingan apa? Adalah demi kepentingan politik, untuk menguasai negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kenapa? Karena kalau masyarakatnya sudah dikuasai, dengan masyarakat awamnya sudah mampu dikendalikan, maka akan tentu lebih mudah untuk menguasai sebuah negara. Lalu yang kedua adalah bahwa dalam faktanya tidak ada satupun ulama besar di dunia Islam ini yang mereka ini adalah dari keturunan atau dari kalangan Habib Ba'lawi. Dan kesimpulan yang ketiga adalah bahwa Habib Ba'lawi ini sudah memanipulasi keturunan dengan mengaku sebagai keturunan atau duriyah Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pernyataan Kiai Said Agil Siraj. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj ini akan kemudian menyadarkan kita akan bahayanya orang-orang yang ingin mengganggu, merusak, menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini secara umum, dan secara khusus ingin kemudian memporak-porandakan umat Islam di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat
Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.